Nah, jika teman-teman tadi perhatikan, banyak sekali informasi-informasi yang sudah beredar dan kita itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan akses-akses informasi tersebut. Nah, tetapi apakah benar kita sudah mendapatkan informasi itu dengan bijak ataupun baik? Apakah kita itu sadar informasi tersebut relevan ataupun benar? Nah, oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Muharram Sepulputra dengan NIM 13026252021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu literasi digital. Seperti apa sih urgensinya, apa sih permasalahannya, apa sih sebenarnya literasi digital itu sendiri. Nah, jadi pertama-tama bayangkan sebuah ekosistem global. Nah, kita kan sekarang ada di sebuah ekosistem global di mana setiap detiknya itu terjadi jutaan atau bahkan miliaran pencarian informasi ataupun pesan-pesan instan yang dikirimkan dan ribuan jam tayang dari video-video yang beredar di internet. Nah, saat ini itu kita tidak sekedar menggunakan teknologi, kita juga telah hidup di dalam ekosistem digital tersebut. Nah, selamat datang, sekarang kita berada di era digital. Namun, di balik kemudahan-kemudahan kita dalam mengakses informasi tersebut, terdapat sebuah urgensi yang mendasar. Nah, apa sih urgensinya? Nah, yaitu urgensinya itu apakah kita benar-benar mengonsumsi informasi tersebut secara kritis atau justru kita yang dikendalikan oleh arus informasi yang beredar tanpa memilah informasi-informasi yang ada. Nah, permasalahannya, tantangan terbesar masyarakat modern saat ini itu bukan lagi keterbatasan akses, tetapi akses informasi yang berlebih, yang dimana ketika tingkat literasi digital kita itu rendah, kita itu dapat memicu 3 permasalahan krusial, yaitu yang pertama, maraknya disinformasi dan hoax, yang dimana berita-berita palsu seringkali menyebar lebih cepat daripada kebenaran karena mengeksploitasi emosi dari pembaca itu sendiri atau kita. Nah, lalu kedua, ada ancaman keamanan dari cyber itu sendiri. Nah, hal ini meliputi seperti pencurian data pribadi hingga kejahatan pengelabuan ataupun phishing yang merugikan secara finansial, seperti informasi undangan digital yang berbentuk aplikasi yang ketika dibuka akses informasi dari diri kita sendiri itu malah tersebar luas ataupun dicuri gitu. Nah, lalu yang ketiga ada polarisasi sosial yang dimana algoritma media sosial itu cenderung menciptakan ruang game atau ruang gema atau echo chamber yang mengisolasi kita sebagai pembaca ataupun pengguna ke sudut-sudut pandang tertentu. Misalkan kita itu difokuskan ke suatu hal yang belum tentu sebab benar, tapi itu tuh membuat apa sih, rasa empati kita itu dikikis dan memicu konflik-konflik horizontal antara kita dan pengguna-pengguna lainnya begitu. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kita itu perlu fondasi konsep yang kuat. Nah, berdasarkan peta jalan literasi digital nasional, terdapat 4 pilar utama yang wajib dikuasai oleh setiap warga digital. Yaitu yang pertama digital skill atau kecakapan digital, yaitu kemampuan dasar dalam memahami dan menggunakan perangkat keras serta perangkat lunak secara efektif. Lalu yang selanjutnya ada budaya digital atau digital culture, yaitu kemampuan membaca, mengonfirmasi, membangun wawasan kebangsaan serta nilai Pancasila saat berinteraksi di ruang digital. Jadi kita itu harus menerapkan budaya-budaya yang relevan untuk kita sendiri ataupun bagi orang lain agar budaya yang ada itu tidak berujung ke arah negatif. Nah, lalu selanjutnya ada etika digital atau digital etik, yaitu kesadaran menyelaraskan diri dan menerapkan tata krama internet atau netiquette demi menjaga kenyamanan bersama. Lalu yang terakhir yaitu ada keamanan digital
atau digital safety, yang dimana kemampuan kita untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan data-data kita pribadi dan rekam jejak digital, seperti kita tidak semudah itu untuk mengakses atau memberikan informasi-informasi yang ada dalam diri kita ke publik atau ke khalayak umum lainnya. Seorang pengusaha aksesoris kendaraan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Jawa Timur. Ia menjadi korban undangan pernikahan digital yang dikirim melalui pesan singkat. Korban sempat berbalas pesan dengan pengirim yang memintanya membuka tautan undangan. Nah, tadi sudah saya perlihatkan nih beberapa kasus-kasus yang marak terjadi sekarang ini, seperti tadi ada informasi-informasi hoaks, undangan pernikahan digital yang berbasis aplikasi yang pada saat diunduh informasi kita itu dicuri, ataupun hal-hal lainnya yang dapat merugikan kehidupan kita sehari-hari ataupun kehidupan orang lain, yang dimana informasi-informasi hoax itu dapat memicu konflik antar sesama ataupun antar bangsa yang membuat bangsa itu lebih mudah terpecah belah. Lalu di sini saya juga akan memberikan suatu solusi, di mana sebagai upaya solutif itu kita bakal menerapkan langkah taktis yang terangkum dalam prinsip SARE atau SARE, saring sebelum sharing, yaitu jangan menyebarkan informasi hanya berdasarkan judul yang provokatif atau yang memicu konflik. Verifikasi dulu apakah berita tersebut itu benar atau tidak melalui situs-situs lainnya ataupun berita-berita lainnya untuk memvalidasi info tersebut. Lalu yang selanjutnya, mengamankan data pribadi atau amankan data pribadi, di mana kita itu menggunakan kata sandi yang kuat, perbarui secara berkala, dan mengaktifkan aktifikasi 2 faktor. Terus kita juga jangan pernah memberikan kode OTP kita kepada pihak manapun pada saat kita melakukan login ke aplikasi-aplikasi tertentu. Lalu yang selanjutnya ada R, yaitu rawat etika pada saat kita berkomentar, yang dimana kita harus menerapkan prinsip bahwa di balik akun digital yang kita respon terdapat manusia yang nyata. Hindari ujaran-ujaran kebencian dan perundungan cyber agar kita itu tidak mudah untuk menyakiti perasaan-perasaan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu edukasi berkelanjutan, yaitu jadilah pelopor literasi digital di lingkungan terdekat, baik dari keluarga maupun komunitas, untuk menciptakan ekosistem cyber yang sehat. Jadi kita di sini itu diperlukan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, keluarga, ataupun rekan-rekan lainnya tentang berapa sih pentingnya literasi digital di era sekarang ini. Jadi kesimpulannya yaitu teknologi digital itu instrumen yang sangat luar biasa. Dia dapat menjadi media yang sangat bermanfaat, namun dapat pula menjadi bumerang jika kita tidak memiliki kecakapan untuk mengendalikannya. Literasi digital bukan lagi sekedar pilihan ataupun nilai tambah, melainkan sebuah keterampilan bertahan hidup ataupun survival skill yang wajib dimiliki di abad ke-21 ini. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mewujudkan ruang digital Indonesia yang sehat, aman, dan berbudaya. Saya Muhammad Ari Muharam Saiful Putra dengan NIM 130262501 hanya menyampaikan itu saja. Terima kasih, sampai jumpa kembali.